PKN, tapi modul ajarnya dia buat matematika. Oh, jalan itu. Jadi S1-nya PPKN, memang sertifikasinya untuk PGSD guru kelas, tapi di videonya dia mengajarkan tentang matematika. Saya curiga di situ. Jangan lompat-lompat, Dek. Jadi kalau nggak lulus gitu Kak, Ada buat grup dari LPTK-nya, tunggu info selanjutnya dari LPTK-nya. Tadi saya bantu juga kan, kawannya masukkan ke grup retaker kan. Saya juga ikutan masuk tadi kan. Saya juga ikutan masuk. Saya lihat dari taman siswa ada 150 orang, adminnya 119 lah lumayan banyak juga ya Kak. yang nggak lulus. Makanya agak apa juga tadi sebenarnya kan, karena loading dari jam 3 sampai jam 4 tadi masih loading, kirain nggak lulus. Kayaknya memang agak dipermudah sih piloting ini. Cuman itulah untuk mendapatkan NRG itu tak berapa lama pula kan. bisa jadi awal 2026 baru. Soalnya pengeluaran NRG kan cuma sekali setahun. Pas lah di awal 2 tahun 2025 nanti. Enggak bisa. Pengeluaran NRG paling enggak kata orang bulan Maret itu. Dia udah dapat NRG baru bisa masuk ke apa? Baru bisa sinkron di Dapodik kan? Sudah selesai videonya Kak Ahmad? Udah Kak. Tadi siang tadi apa? Uji coba. Iya. Kayaknya 80% itu soal tryout keluar itu. Uji coba tadi Kak. Soal enggak untuk UKPPG itu 80% soal tryout itu. Paling kalaupun yang diganti nama orang, nama sekolah itulah yang paling diganti. Kalau saya lihat pengalaman saya kemarin ya yang piloting 2 ya. Soal tryoutnya 80% keluar. Tergantung apa sih? Tergantung jurusan. Kalau Kak Ahmad apa jurusannya Kak? Olahraga ya? Iya, soal tentang olahraga berarti. Iya, Kak Dedi juga olahraga kan? Kita di sini semua kan olahraga nih Kak. Oh iya. Aku enggak dong Pak. Itu ada tuh Kak Ahmad. Ada kunci jawabannya tuh Kak Ahmad. Nanti saya kirim Kak Ahmad nanti kunci jawabannya. Iya, untuk PJOK itu. Siap Kak Dedi. PJOK. Kayaknya penentuannya cuma asal buat apa? Asal buat semua yang dilakukan LPTK itu lulus sih kayaknya. Kita tunggu 1 menit lagi ya Kak, teman-teman yang lain. Oke, siap Kak. Halo Pak. Waalaikumsalam Pak. Ikut lagi Zoom Pak, kami Pak.
Baiklah kakak-kakak, mungkin sambil menunggu kakak-kakak yang lain, kita mulai saja pelan-pelan kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang lain segera bergabung secara cepat. Baiklah kakak-kakak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang berada di ruang virtual ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan kegiatan dan aktivitas dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kakak-kakak semua, hari ini kita akan membahas tentang aksi nyata, yaitu praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi pada sesi kita malam ini kita akan membahas tentang aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sebelumnya kakak-kakak, mohon maaf mungkin saya lagi batuk, jadi nanti kalau terganggu suara batuk saya mohon maaf ya kakak-kakak, karena lagi kurang fit ini badan. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita atau kegiatan pembelajaran kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama sejenak kita tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, dan kita munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan rasa kebajikan. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua sama-sama mendapatkan pengetahuan baru, ilmu baru dari kegiatan kita pada malam hari ini. Kakak-kakak, sebelum kita mulai kegiatan, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Baiklah kakak-kakak, sebelum lanjut, ini saya ulang kembali kesepakatan yang sama-sama sudah kita sepakati dari awal kegiatan kita tatap maya pada bulan September. Ini kesepakatan kita yang pertama, yaitu kita menyalakan kamera
Jadi diharapkan kakak-kakak semuanya untuk dapat aktif menyalakan kameranya. Namun jika mungkin kakak-kakak lagi dalam perjalanan atau lagi ada kegiatan yang memang tidak memungkinkan untuk menyalakan kamera, ya mungkin bisa kita maklumi. Selanjutnya kesepakatan bersama yang kedua yaitu mematikan mikrofon. Jadi kakak mungkin selama kegiatan bisa mematikan mikrofon, tapi nanti jika kakak-kakak ingin menyampaikan pendapat bisa untuk menghidupkan mikrofonnya. Selanjutnya hadir seutuhnya. Jadi diharapkan kakak-kakak untuk dapat selalu hadir. Apalagi kita ini udah berjalan cukup panjang dan mungkin udah mendekati akhir. Jadi diharapkan kakak-kakak untuk bisa selalu dapat hadir seutuhnya dalam kegiatan kita selama tatap maya ini. Terus kesepakatan yang selanjutnya yaitu menghargai waktu bersama. Selalu kita menghargai waktu kita bersama. Yang selanjutnya yaitu memaksimalkan fitur chat. Seandainya nanti ada kakak mungkin mau menyampaikan sesuatu tetapi terkendala jaringan sehingga mikrofonnya kurang terdengar jelas, bisa kakak-kakak menggunakan fitur chat untuk menyampaikan pendapatnya atau sesuatu yang diingin utarakan. Selanjutnya kesepakatan bersama yang selanjutnya yaitu klik raise hand sebelum bertanya. Jadi supaya kegiatan kita berjalan tertib, kakak-kakak diharapkan untuk jika ingin menyampaikan sesuatu bisa mengklik raise hand terlebih dahulu. Jadi setelah saya persilahkan, nanti kakak-kakak bisa open mic. Dan terakhir, jika nanti ada kendala atau gangguan teknis, hilang sinyal atau mati lampu sehingga jaringan kakak-kakak hilang, itu adalah hal yang wajar yang bisa kita maklumi bersama, karena memang itu kendala yang tidak bisa kita akali gimana caranya lagi. Kakak-kakak itu tadi kesepakatan bersama yang mungkin selama tatap maya saya selalu sampaikan, sudah kita sepakati sejak awal pertemuan kita tatap maya di bulan September. Baiklah kakak-kakak, selanjutnya pada sesi kita malam ini, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu kita akan merefleksikan koneksi antar materi. Terus selanjutnya akan memahami penugasan aksi nyata. Jadi kita akan merefleksikan koneksi antar materi-materi yang telah kita lalui bersama, mungkin dari modul 1.1 sampai 2.6. Kemarin yang modul-modul yang sudah kita lalui pada saat sesi tatap muka kemarin. Terus nanti kita juga akan memahami bagaimana tuh penugasan kakak-kakak untuk di LMS untuk aksi nyata. Itu tujuan dari sesi kita pada kali ini. Untuk agenda, nanti kita akan merefleksikan koneksi antar materi selama 30 menit. Kemudian kita akan melakukan penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa selama 20 menit. Setelah itu nanti kita ada diskusi
ya, tanya jawab selama 7 menit. Dan terakhir nanti kita penutup. Jadi kegiatan kita selama 2 JP ini 1,5 jam. Agendanya ada 4 agenda itu masuk penutup. Nah, kakak-kakak, mungkin sebelum kita masuk ke agenda atau sesi pertama, agenda pertama kita atau sesi pertama kita pada kali ini, saya mau mengajak kakak-kakak ice breaking terlebih dahulu. Mungkin sebelumnya kakak-kakak boleh open mic semua dulu. Jadi saya akan bertanya kepada kakak-kakak, nanti kakak-kakak diharapkan untuk bisa menjawab secara cepat ya kakak-kakak. Bisa kak? Kak Maya? Siap. Oke kakak-kakak, ini saya akan bertanya. Sebentar kak, ini ada Kak Aisyah baru bergabung. Oke, selamat datang Kak Aisyah. Kak Aisyah boleh open mic dulu sebentar. Kita akan ice breaking. Iya kak. Nah, kita akan ice breaking sebentar nih kak. Jadi ice breakingnya kakak-kakak nanti diharapkan untuk bisa menjawab secara cepat pertanyaan dari saya. Oke kak, bisa kita mulai? Oke Kak Jepri, nggak apa-apa Kak Jepri. Baik kakak-kakak, ini saya akan bertanya. Kakak-kakak, rumput itu warnanya apa kak? Hijau. Jauh. Warna? Jauh. Baju saya berwarna? Nampak. Biru. Hijau. Lumut, hijau lumut. Daun apa kak? Daun berwarna apa kak? Hijau. 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 Harimau makan apa kak? Daging. 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 Sejak kapan Kak Alima harimau makan rumput Kak Alima? Iya makan daging dia kak. Lupa kak. Sebelum konsentrasi nih berarti. Mungkin Kak Alima nih. mungkin harimau diperkenalkan makannya rumput Ah, kak. bisa jadi itu kak. Harimau vegetarian. Oke kak, kita mulai lagi ya kak. Kakak-kakak. Ini kelihatan kak? Ini warnanya apa kak? Biru. Ini Kameranya. putih. Lampu berwarna apa kak? Putih. Lampu berwarna apa Putih. kak? Putih. Putih. Kertas ini berwarna apa kak? Putih. Putih. Buku ini berwarna apa kak? Putih. Putih. Nah, sapi minum apa kakak-kakak? Susu. Air. Air. Susu. Air. Air. Di tempat Kak Fajar nih. Minumnya susu nih. Enggak nampak gambar kalian tuh, Pak. Gimana Kak Maya? Wajah kalian enggak nampak Pak, di HP aku nih. Mungkin bisa bergeser Kak Maya, cari jaringan yang agak lebih bagus sedikit Kak Maya. Oh, nanti aku naik di atas tank dulu ya. Jangan Kak Maya, jatuh nanti Kak. Bahaya. Tetap safety Kak. Terakhir nih kakak-kakak. Pertanyaan terakhir. Aspal berwarna apa kakak-kakak? Hitam. Rambut kita berwarna apa kakak-kakak? Hitam. Jilbab Kak Maya berwarna apa kakak-kakak? Pink. Pink. Tetap. Hitam. Kelelawar tidur pada saat apa kak? Malam. Malam hari. Siang. 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 Mungkin Kak Isa, kelelawar tidur malam. Siang tidurnya enggak, Kak? Malam bekerja dia kak. Kelelawar siang baru tidur kak. Oke kakak-kakak, terima kasih.
Itu tadi Kak Halimah tuh badannya aja di sini tuh Kak. ah, Kak Halimah tuh badannya aja di sini, pikirannya nggak di sini tuh. di mana tuh Kak pikirannya, Kak? Saya udah betul Pak Isban. Kali lawat tuh tidurnya siang hari. Oh, Oke kakak terima kasih tadi sekilas kita ice breaking. Mungkin di sekolah kakak bisa kakak kembali praktekkan untuk memancing konsentrasi dari siswa-siswa kita seandainya nanti mereka sudah ribut. Kan kadang-kadang siswa-siswa kita ada masanya mereka bosan belajar terus ribut. Mungkin untuk menarik mereka kembali supaya berkonsentrasi. Speaking tadi salah satunya bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan supaya siswa-siswi kita bisa kembali fokus terhadap pembelajaran yang kita akan lakukan. Ataupun speaking yang kemarin-kemarin yang sudah kita lakukan, ada saya berkata, atau benda pertama yang sudah kita lakukan pada kegiatan-kegiatan kita sebelumnya kemarin. Bisa kakak-kakak aplikasikan ke sekolah kakak masing-masing untuk menarik kembali konsentrasi siswa. Oke, setelah kakak-kakak kita lanjut ke agenda kita. Kita kembali lagi ke laptop. Masuk agenda kita pada sesi ini. Sesi pertama yaitu refleksi koneksi antar materi selama 30 menit. Ini kakak. Jadi kita akan merefleksikan koneksi antar materi dari paket modul 1 yang kita laksanakan tatap maya. Sebelum tatap muka kemarin kita membahas tentang modul 1. Setelah itu pada pertemuan tatap muka kemarin di SMK Negeri 1 Bangko kita membahas modul 2. Jadi kita akan merefleksikan, mengkoneksikan antara materi paket modul 1 dan 2 ini pada kegiatan kita malam hari ini. Nah, nih kakak-kakak, ada pertanyaan nih. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Sejauh apa kira-kira menurut pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silahkan kakak-kakak boleh menuliskannya di kolom chat, atau jika berkenan ingin open mic boleh juga. Silahkan kakak-kakak, saya kalau ingin menuliskan di kolom chat saya kasih waktu 2 menit untuk menuliskannya di kolom chat. Tadi Kak pertanyaannya Kak Ahmad? Ini ya pertanyaannya, sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kolom chat atau jika bersedia untuk open mic juga boleh kakak. Silakan. Kak izin saya minum ya kak. Kakak silakan kalau mau minum, ada minumannya boleh.
Bagaimana kakak-kakak? Akan dituliskan di kolom chat. Bagaimana menurut kakak-kakak, pemahaman kakak-kakak mengajar PJOK yang efektif itu seperti apa? Oke, ini saya bacakan sudah ada dari Kak Fajar. Menurut pemahaman dari Kak Fajar, pembelajaran PJOK yang efektif itu bukan hanya tentang olahraga sepenuhnya, tetapi juga bagaimana cara kita mengajar, memberikan pemahaman terhadap peserta didik yang dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Itu dari Kak Fajar. Nah, mungkin Kak Fajar bisa menjelaskan lebih detail lagi, mengajar, memberikan pemahaman terhadap peserta didik yang dapat diterima dengan baik. Itu yang seperti apa, Kak Fajar? Boleh open mic, Kak Fajar? Menurut saya pribadi, Kak Ahmad dan kakak-kakak semuanya, pemahaman pribadi saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif bukan hanya tentang materi-materi yang kita berikan, bukan hanya tentang olahraga-olahraga yang kita berikan, tetapi lebih bagaimana peserta didik dapat menerima apa yang kita sampaikan dengan baik dan diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Kak Fajar, terima kasih. Berarti bagaimana cara kita memberikan pemahaman sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya oleh peserta didik ya, Kak. Oke, itu tadi menurut Kak Fajar. Mungkin ada lagi menurut kakak-kakak yang lain? Ini Kak Dedi, perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang itu seperti apa, Kak Dedi? Ya, izin ya Kak. Siap Kak, silakan. Ya. Jadi keterampilan mengajar PJOK yang efektif menurut saya tentang melakukan perencanaan yang sangat matang untuk menentukan tujuan suatu pembelajaran yang jelas, kemudian sesuai dengan tahap perkembangan pada siswa. Kemudian untuk memilih materi, kemudian metode pembelajaran, kalau bisa itu kita melakukan bervariasi, kemudian menarik. Jadi siswa itu dia tidak bosan, itu saja dia agak. Kemudian untuk masalah persiapan, kemudian alat, ya itu harus sangat mendukung. Jadi peralatan itu apa yang mau dibuat, ya kalau bisa peralatan itu ada, kemudian lengkap. Jadi bisa terlaksana kegiatan apa yang mau direncanakan oleh guru tersebut. Itu perencanaan yang matang, itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk melakukan penyampaian materi.
Itu kalau bisa kita melakukan penyampaian bahasa-bahasa kepada peserta didik itu yang mudah, kalau bisa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Akan banyak-banyak istilah-istilah tuh Kak. Nah, jadi kalau bisa itu agak dikurangi cara penyampaiannya. Jadi alangkah baiknya kita melakukan penyampaian itu yang siswa itu cepat tak menangkap apa yang kita sampaikan. Mungkin itu saja Kak. Oke, terima kasih dari Kak Edi atas penjelasannya dari jawaban Kak Edi yang perencanaan yang matang. Jadi kita merencanakan sesuatu pembelajaran dari modul ajar, metode apa, asesmen apa yang akan kita lakukan, dan sarana prasarana apa. Itu tadi ya Kak Dedi ya, supaya Iya Kak. aktif dan saat mengajar menggunakan bahasa-bahasa kosakata yang mudah dipahami, dimengerti oleh siswa tersebut. Oke, terima kasih untuk Kak Dedi dan Kak Fajar. Ada lagi? Nah, ini saya bacakan aja Kak Jepri karena Kak Jepri ada kegiatan. Jadi saya tidak bisa open mic, jadi saya bacakan aja nih jawaban dari Kak Jepri. Pembelajaran PJOK yang efektif menurut Kak Jepri yaitu siswa aktif dalam kegiatan belajar. Terus ketika apa yang diajarkan bisa digunakan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini jadi dari Kak Jepri, pembelajaran yang efektif itu pembelajaran yang saat melaksanakan pembelajaran itu siswa aktif mengikutinya, dan setelah itu siswa dapat mengaplikasikannya, menggunakannya dalam kegiatannya, kehidupannya sehari-hari. Ya, terima kasih Kak Jepri, meskipun ada kegiatan tetap masih aktif. Nah, selanjutnya ini ada Kak Maya nih, dari Kak Maya mengatakan pembelajaran mengajar PJOK yang efektif yaitu lebih banyak melakukan kegiatan di sarana olahraga atau luar kelas karena lebih efektif dicontohkan langsung daripada dijelaskan saja. Boleh dijelaskan kembali Kak Maya, maksudnya gimana? Kak Maya, silakan open mic. Kenapa Kak Maya? Tidak apa-apa Kak Maya. Kita di sini sama-sama belajar. Mana tahu ada sesuatu hal yang baru yang saya dapatkan dari Kak Maya. Iya. Pengalaman. Ya, pengalaman saya anak-anak tuh lebih senang prakteknya, Pak. Jadi sering saya ke lapangan untuk praktek yang udah dipelajari materinya tadi di dalam kelas. Setelah itu saya bawa keluar anak praktekkan yang mudah dipelajari tadi, terutama apanya itu ada bola, ada perlengkapannya itu ada. Udah gitu aja lah. Baik Kak Maya, terima kasih. Jadi ini menurut Kak Maya pembelajaran yang efektif, pembelajaran PJOK itu yang dipraktekkan secara langsung ya Kak. Jadi peserta didik kita dengan mempraktekkan gerakan-gerakan tersebut dapat lebih cepat untuk mengingat dan lebih senang dalam belajar ya Kak. Oke, terima kasih Kak Maya. Selamat datang Kak Muslim, selamat bergabung
Kita Oke, terima kasih kakak-kakak semua atas jawabannya tadi cukup bagus. Jadi kakak jawab semua tadi. Pilihan mengajar PJOK yang efektif dari Kak Dedi tadi dengan merencanakan pembelajaran dengan matang dari modul ajar sampai asesmen, tujuan pembelajarannya apa, fasilitasnya apa, kegiatan yang akan dilakukan apa, dan dari kakak-kakak yang lain juga sudah cukup bagus. Kita lanjut kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak. Selanjutnya, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan efektif apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi dari pemahaman yang kakak-kakak sudah utarakan tadi, apakah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kakak-kakak silahkan dituliskan di kolom chat atau mungkin langsung open mic juga nggak apa-apa kakak-kakak, boleh silahkan. Dari pertanyaan kedua ini, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silahkan kakak-kakak, kalau ingin menuliskan di kolom chat juga boleh. Selamat datang Kak Azwar Harun, selamat bergabung. Gimana jaringan di sana Kak Azwar? Sudah membaik? Dari Fajar, kalau menurut Kak Fajar
belum. Karena saat mengikuti PKG ini, pelajar baru paham bahwa kurikulum Merdeka ini lebih memberikan pemahaman yang berpusat kepada peserta didik. Sedangkan yang saya berikan selama ini, materi-materi dan praktek yang lebih terpusat terselesaikannya modul ajar. Itu kalau dari Kak Ajar. Mungkin ada dari kakak yang lain lagi? Di Kak Dedi mungkin. Tenang tadi. Oke, silakan Kak Aisyah. Open mic. Baik, Kak. Siap. Oke, mungkin kalau menurut saya pribadi, Kak, belum. Karena seperti yang Kakak bilang tadi kan, pembelajaran efektif itu harus dimulai dari perencanaan, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian dan evaluasi. Jadi dari semua itu tuh pembelajaran itu baru berpusat kepada peserta didik. Sedangkan yang saya lakukan belum konsisten. Jadi kadang-kadang saya melakukan asesmen, kadang-kadang saya melakukan penilaian atau evaluasi. Jadi itu mungkin menurut saya pribadi belum apa namanya tuh, belum konsisten, belum melakukan hal-hal tersebut gitu. Terima kasih. Banyak bisikan-bisikan goib kayaknya Kak Aisyah ini di belakang layar. Dia lagi telepon, dia nyaut. Gimana kakak yang lain? Ada? Lagi? Dari Kak Halimah? Gimana Kak Halimah? Kakak kalau tidak ada dari beberapa jawaban tadi, dari Kak Aisyah, Kak Ajar mengatakan masih belum. Mendukung paradigma yang PJOK berpusat pada peserta didik. Mudah-mudahan setelah kegiatan PKG ini bisa merubah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik itu belajar melalui gerak, bergerak untuk belajar. Nah, kita lanjut selanjutnya ini. Banyak selanjutnya ini. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Kira sejauh apa nih kakak, pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Chat.
Datang Kak Reza. Gimana kakak? Nah, siap Kak Azwar Harun, Kak Kakak. Keadaan ini kakak ini di sejauh apa pemahaman terkait strategi belajar. Sudah kita bahas juga di strategi belajar. Ini ada dari Kak Iswan Fajar lah. Iswan tentang strategi mengajar. Itu ada 5. Pengajaran interaktif, pembelajaran kooperatif, pengajaran pangkalan, strategi kognitif, dan bersama. Mungkin ada yang lain. Sejauh apa nih pemahaman kakak dan strategi mengajar? Kemarin kita bahas di kuliah D2 tahap buka.
strategi mengajar instruksional dan instruksional. Kemarin ada juga gaya mengajar. Itu kemarin. Mana kakak ada lagi? Atau kalau tidak kita lakukan undi ya kak. Nah, gimana kak? Setuju kak? Kita lakukan undian Setuju. yang tercantum namanya. Ya, untuk apa nih sekarang kak? Untuk menjawab soal-soal ini aja kak. Nih. Oh, jadi kalau yang udah jawab nggak masuk undian lagi kan? Ya tetap kak, kita dari awal kak. Oh gitu. Apa? Oh. Saya lupa pula kemarin kak. Apa namanya kak? Undian kemarin tuh kak. Oh kak Jeffrey tidak bisa. Jadi apa lagi yang belum masuk nih kak? Oh kak Muslim nih belum ada nih. Oke kak. Di tahun dia kak yang namanya tercantum open mic ya kak. Setuju kak? Siap. Oke siap kak. Setuju. Itu Kak Azwar belum ada juga Kak. Kak Azwar jaringannya kurang apa kak? Oke nih Kak Dedi. Selamat buat Kak Dedi nih. Bikin aja dulu Kak, kan belum tentu dapat kan. Oh iya. Masukkan Kak Azwar. Iya. Oke Kak Dedi silahkan. Bentar. Loading. Saya yang kena kak. Iya Kak Dedi. Silakan Bah. open mic Kak Dedi. Ya. Ini sejauh apa pemahaman Kak Dedi terkait strategi mengajar? Oke, menurut saya yang penting dalam strategi mengajar itu yang pertama adalah pembelajaran yang aktif, di mana pembelajaran yang aktif itu menjadikan suatu peserta didik yaitu sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi siswa itu bukan hanya menerima informasi dari kita aja Kak, tapi siswa itu dapat mencari informasi-informasi yang ada di dunia maya. Boleh dia menggunakan Google dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan. Kemudian gaya-gaya belajar masing-masing peserta didik. Jadi itu insya Allah nanti akan diterapkan pada pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang kolaboratif.
Kooperatif ini memfasilitasi peserta didik untuk bekerja sama dalam berkelompok. Itu Kak, kalau menurut saya. Terima kasih Kak. Oke, Kak Dedi, terima kasih atas tanggapannya. Jadi sejauh apa pemahaman Kak Dedi itu tadi terkait strategi mengajar sudah disampaikan oleh Kak Dedi. Strategi mengajar bisa kita lakukan secara interaksional ataupun non interaksional, atau strategi dengan model gaya mengajar. Kemarin sudah kita bahas juga strategi yang bisa kita gaya mengajar yang bisa kita lakukan dengan gaya komando atau latihan atau gaya timbal balik, pemeriksaan diri, ataupun belajar mandiri, penyetaraan, penemuan terbimbing, konvergen, divergen, mungkin itu gaya-gaya yang bisa kita lakukan. Oke, selanjutnya kakak-kakak, nih untuk pertanyaan ke selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nih, pertanyaan. Kita undi lagi nih, kira-kira siapa nih yang open mic? Oke, silakan Kak Reza. Kak Reza, silakan open mic untuk pertanyaan selanjutnya nih, yang kedua. Silakan Kak Reza. Kak Reza. Gimana Kak Reza? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Bagaimana kira-kira Kak Reza? Gimana, ada kabarnya? Kalau tidak ada, kita undi lagi. Kak Muslim, silakan Kak Muslim, open mic Kak Muslim. Oke Kak, yang menurut saya, pengalaman saya dalam strategi pembelajaran di sekolah itu kepada siswa itu pengajaran interaktif. Jadi kita guru memberikan arahan atau petunjuk pada siswa. Jadi kemudian siswa secara aktif melakukan tugas atau aktivitas tersebut dalam pembelajaran. Izin Kak Muslim. Maaf Kak Muslim, izin. Yang ini Kak, ya. Apakah pemahaman saya mengajar strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Yang ini Kak. Oh. Apakah pengalaman saya ya? Ya.
Gimana Kak Muslim? Kita lanjut saja nih. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Dan apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silahkan Kak di kolom chat aja Kak, silahkan diketikkan. Saya kasih waktu 2 menit. Atau kita lanjut lah ya Kak, masih ada beberapa nama nih. Kak Fajar, gimana Kak Fajar? Silakan open mic Kak Fajar. Dari 2 pertanyaan ini Kak Fajar. Masih adakah Kak Fajar? Kak Fajar. Hilang Kak Fajarnya Kak. Hilang Kak. Jaringan mungkin. Mungkin Kak. Silahkan dituliskan di kolom chat aja lah kakak-kakak. 2 untuk pertanyaan yang ini. Atau mungkin kalau ada yang mau open mic juga boleh, silahkan. Atau Kak Halimah nih dari tadi belum dengar nih suara Kak Halimah nih. Siapa? Menurut saya, tadi pertanyaannya apa Kak? Ini Sejauh mana pemahaman Kak Halimah terkait model pendidikan gerak? menurut saya pendidikan gerak ini merupakan bagian penting dari pendidikan jasmani yang berfokus pada pengembangan kemampuan gerak anak melalui berbagai aktivitas fisik. Pendidikan gerak tidak hanya melatih tubuh menjadi kuat dan sehat, tetapi juga memiliki dampak positif pada perkembangan anak, dari mulai perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Menurut saya, itu pendidikan gerak yang saya pahami, Kak. Nah, setelah itu apakah pemahaman kakak tadi terhadap model pendidikan gerak ini sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik, Kak? Menurut saya, kepercayaan saya itu 50%, Kak. Karena saya memahami kemampuan saya dalam memberikan pembelajaran, kayaknya belum memenuhi 100% untuk mendukung paradigma saya terhadap PJOK berpusat pada peserta didik. Kayaknya karena dalam pembelajaran saya belum gimana ya, belum maksimal, Kak. Masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Jadi menurut saya belum memenuhi kriteria dikatakan mampu mendukung paradigma, belum, Kak. Itu, Kak. Terima kasih atas tanggapannya Kak Halimah. Bagus. Ada yang lain kakak-kakak? Pendidikan gerak yang kemarin sudah kita pahami itu ada konsep usaha, konsep pertumbuhan, konsep ruang, konsep tubuh. Itu kemarin kita pada sesi tatap muka, saya lupa harinya, pada modul 2.3 itu kemarin kita bahas tentang konsep gerak, konsep usaha. Itu di situ ada waktu, daya, aliran, fokus. Terus ada konsep pertumbuhan, di situ ada orang,
posisi, waktu, lingkungan, terus konsep ruang, itu lokasi, arah, tingkat, jalur, perluasan bidang, dan terakhir konsep tubuh, bagian tubuh, bentuk tubuh, aksi bagian tubuh, aksi seluruh tubuh. Kemarin kita bahas bersama pada sesi tatap muka pada 2.3 kemarin. Anak melakukan lari dari garis start mencapai garis finish, konsep usahanya apa yang dilakukan, pertumbuhannya apa, konsep ruangnya itu yang bagaimana, dan tubuhnya yang mana, bahas. Selanjutnya ini Kak, sejauh apa pemahaman yang terkait model pendidikan kebugaran? Soal selanjutnya ini Kak. Silakan Kak, dituliskan aja Kak di kolom chat, nanti saya bacakan. Model pendidikan kebugaran. Kita kan sudah membahas juga di muka DT4 tentang model pendidikan kebugaran. Itu ada komponen kebugaran terkait kesehatan dan aktivitas pembelajaran. Kemudian kita kemarin juga membahas tentang prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran. Terus ada juga kita membahas tentang merancang program latihan dengan pedoman FITT kemarin juga. Silakan. Langsung atau menuliskan di kolom chat. Aisyah mengatakan model kebugaran jasmani adalah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik, keterampilan motorik yang membentuk pola hidup sehat. Dari Kak Aisyah, terima kasih Kak Aisyah atas jawabannya, atas tanggapannya, atas perdebatannya.
selanjutnya. Sejauh mana pemahaman kakak tentang SEM? Sudah kita lakukan kemarin, kita juga sudah mempraktekkan bagaimana SEM. Silakan Kak. Jadi sang juara kemarin yang waktu kegiatan SEM, Kak Muslim, silakan. Open mic Kak Muslim. Ini juara SEM kemarin ini. Atau dari Kak Maya nih yang sang juara juga nih kemarin kan, waktu SEM. Gimana pemahaman Kak Maya dari sport education model nih? Nggak nampak soal Nggak nampak soalnya Kak. dia. Soalnya Nggak Kak, saya bacakan ya Kak. Soalnya sejauh apa pemahaman Kak Maya terkait SEM, Sport Education Model, yang kemarin kita laksanakan. Yang kemarin Kak Maya menjuarainya yang kemarin. Ini ada dari Kak Muslim. Nah, tuliskan di kolom chat menurut Kak Muslim. Dalam pembelajaran jasmani adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pendidikan jasmani, efektif, efisien, dan menyenangkan. Untuk Kak Muslim, terima kasih Kak Muslim atas jawabannya, atas tanggapannya, atas pendapatnya. Ada lagi dari kakak-kakak yang lain? Jadi pada pembelajaran SEM kemarin itu kita sudah membahas tentang konsep dari SEM, itu dari definisi dan karakteristik dari SEM. Kemudian kita juga kemarin membahas manajemen kelas dan pengembangan perilaku peserta didik dan tujuan dari SEM itu apa. Dan kita juga kemarin sudah melaksanakan, mempraktekkan kegiatan SEM di kita. Kakak-kakak kemarin sudah melakukan sebagai atlet, ada yang sebagai panitia lomba, ada yang sebagai juri, ada yang sebagai wasitnya. Jadi, semua terlibat. Apa pemahaman kakak terkait asesmen autentik? Asesmen autentik yang kemarin bisa kita bahas nih. Kira bagaimana pemahaman kakak-kakak terkait asesmen autentik? Asesmen autentik itu seperti apa? Silahkan Kak Dedi. Gimana Kak Dedi? Silahkan Kak Dedi. Yang mana nih Kak? Yang sejauh apa pemahaman Kak Dedi terkait asesmen autentik? Autentik ya Kak. Ya Kak. Asesmen yang kita lakukan
sesuai dengan dunia nyata. Program informasi sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilannya. Itu dari Kak Halimah kemarin. Kak Halimah. Silakan Kak Halimah. Semangat Kak Halimah terkait asesmen otentik yang kemarin kita bahas. Kemarin juga Kak Halimah kayaknya belum sempat itu ya Kak, presentasi hasil kelompoknya karena terkendala jaringan kemarin. Mungkin bisa di sini mengutarakan pemahaman Kak Halimah terkait asesmen otentik. Oke, saya coba ya Kak. Siap Kak, silakan Kak. Oke, sejauh apa pemahaman yang terkait tentang asesmen otentik? Asesmen autentik itu yaitu suatu bentuk penilaian yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan suatu kemampuannya dalam menyelesaikan suatu tugas-tugas dan memecahkan masalah dengan kehidupan yang nyata. Jadi asesmen ini lebih menekankan kepada proses pembelajaran daripada suatu hasil akhirnya Kak. Contohnya tugas-tugas yang diberikan itu misalnya keterampilan menuntut siswa untuk menggunakan berbagai keterampilan, yaitu seperti berpikir kritis, kemudian komunikasi, kemudian berkolaborasi sesama teman. Mungkin itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Dedi atas pendapatnya tuh Kak Dedi tadi tentang asesmen otentik. Nah, kita lanjut. Jadi ini Kak. Jadi keterampilan pedagogik kita sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu berubah menjadi paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Selanjutnya nih kakak-kakak, kita masuk ke agenda kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Jadi selanjutnya nanti kakak-kakak akan melakukan tugas aksi nyata di LMS-nya. Jadi ini pengantar tugas. Jadi setelah kakak-kakak mempelajari semua modul dari modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan pemahaman kakak-kakak dalam bentuk aksi nyata. Jadi kakak-kakak mengimplementasikan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak-kakak mampu. Nanti akan dinilai di LMS. Jadi kakak-kakak melakukan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Jadi setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksinya. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tugas kakak aksi nyata. Ini pengantar tugasnya. Jadi keterampilan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kunci yang diharapkan muncul pada peserta PKK PJOK. Berpusat pada peserta didik tersebut dapat dinilai dari 3 aspek.
mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Terus keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai. Jadi, kakak akan membuat PP atau pembelajaran yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik. Kemudian nanti kakak juga melakukan merekam video pembelajaran ngajar di kelas dengan ketentuannya ini kak, rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal, kemudian kegiatan pembelajaran inti itu maksimal 30 menit tanpa edit. Terus selanjutnya kegiatan pembelajaran akhir, dan terakhir revisi pasca pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, testimoni peserta didik. Jadi nanti kakak kembali membuat video pembelajaran. Jadi kegiatannya kakak kegiatan pembelajaran awal, kegiatan inti, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi, dan testimoni itu terus masuk ke dalam video. Nanti saya akan mulai aksi nyata kakak-kakak sesuai enggak dengan perencanaan atau RPP. Video kakak-kakak. Ini sampai aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Hanya pengetahuan diri, praktek pembelajaran PJOK pusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan efektif peserta didik. Dalam RPP dapat kembali kakak dapat melihat RPP atau modul ajar yang telah kakak kerjakan di modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sesuai dengan tujuan akhir, kebutuhan peserta didik, desain, pengetahuan, keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan PJOK manfaat daya asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Bukan pilihan salah satu untuk soal PJOK yang telah dipelajari, jadi model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran SEM yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah, ada penerapan rancangan asesmen otentik, kemudian
FPP modul ajar yang sudah dibuat dan rekaman video di sesuai tanggal yang sudah ditetapkan. Nanti kakaknya untuk membuat belajar dan video sesuai dengan RPP yang kakak buat dan buka di LMS kakak. Nilainya mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, interaksi berpusat pada peserta didik, jadi interaktif, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif, membahas lagi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pembukaan aktivitas pembelajaran, mengembangkan konten, umpan balik, untuk belajar akademis, mendampingi, strategi pembelajaran, penerapan pembelajaran berbasis model, dan penerapan. Terus yang C, merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK, merancang asesmen autentik, menerapkan asesmen autentik. Selanjutnya, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kakak lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dengan petunjuk berikut, kakak silakan refleksi menggunakan 3 tahap, yaitu what, SWOT, dan NOWAT. What untuk memberi informasi yang menggambarkan tindakan pelajaran yang telah dilakukan. SWOT menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil tentang pelajaran yang telah dilakukan. Dan terakhir, NOWAT itu proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Jadi keseluruhan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pelajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial. Pak Dedi, apa tadi tugasnya Pak Dedi? Suaranya Siti Aisyah, apa tugas? nggak kedengaran. Suaranya udah nggak kedengaran, layarnya nggak ada, pula PPT-nya nggak keluar. Iya. Apa tugasnya Kak Lima? Ditanya malah nanya balik, gimana nanya Kak Dedi? Susah jaringan Kak Lima sini. Maklumlah Kak Lima. Sama nya Kak Dedi, aku nggak tahu kenapa ini. Padahal pakai wifi loh, kok lambat kali. Ini fasilitatornya yang udah keluar. Iya, kayaknya jaringan Kak apa pun nggak bagus juga, Kak Ahmad. Jaringan Kak Maya gimana? Bagus? Nggak bagus. Kak Bu Alima tadi jumpa sebentar hilang lagi. Tadi muka Iya. Dedi timbul hilang lagi. Sebentar nongolnya. Kak Jangan Maya disembunyikan. berapa jam Kak Maya alis mata bagus sekali kayaknya alis matanya nih. Itu tadi minjam punya Sahri ini tadi untuk cetak analisnya. Oh.
Jadi gimana ini? Fasilitator kita sudah keluar nih. Kita kok. Ntar lagi masuknya tuh. Kita selesaikan sampai jam 9 lah, Bu. Masa mau diulang lagi? Udah nanggung loh sejam setengah. Harimau Gimana makan kabar rumput ya, Kak? sekolahan, Kak Dedi? Kabar Gimana sekolahan. Bu Isa, gimana tadi kejadiannya Bu Isa? Tolong jelaskan Bu Isa. Jangan, Ya, Bu Aisyah. jangan Bu Isa lupa matikan Pak kompor, Dedi yang ndak? udah di lapangan tadi tuh, Pak Dedi. Bu Isa yang lebih dekat tadi tuh posisinya, saya agak ke laut. Bu Isa pas di depan kejadian tadi tuh Kak Alima. Saya Itu khawatir kayaknya Bu Isa. tadi. Bu Isa lupa matikan kompor itu, Pak. Iya, lagi rebus air buat bikin kopi. Tapi kayaknya Bu Esa kita Zoom tadi malam Bu Esa masih di situ lah. Bukan? Enggak. Di mana Kak Maya? Di tempat itulah yang kena itu tadi. Enggak, Bukan. di rumah. Oh iya. Maaf nih kakak, tadi sedikit ada kendala terlempar. Nah, kita lanjut ya. Bisa terlihat Kak? Enggak ada Kak. Nggak ada Kak, muncul ya Kak? Muncul ya Kak? Muncul Kak? Kalau di saya belum Kak. Saya belum Kak. Saya juga belum. Saya juga belum, Kak. Kira-kira kalau memang lu kan juga udah sudah habis, ini udah lewat. Mungkin kita tutup aja. Ini sebelum saya tutup, ada pantun nih kakak-kakak. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon maaf, mohon bisa dimaklumi. Ya kakak pergi ke Jakarta naik taksi, Cakep. bakso dan roti. Cair. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati inspirasi. Oke kakak, terima kasih atas. Izin Kak sebentar. Gimana Kak? Izin sebentar. Tugas tadi kan ada katanya suruh buat tugas kan Kak? Iya Kak. Tolong nanti ini Kak di share aja di grup Kak. Soalnya tadi nggak kedengeran. PPT-nya juga nggak keluar. Suaranya putus-putus. Siap-siap Kak, nanti saya kirimkan Kak. Makasih banyak Kak. Nah, kakak, terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelum diakhiri, sama dulu. Silakan aktifkan kamera 1, 2, 3.
Nomor 2 ya. Oke, terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali pada sesi Maya pada tanggal 19. Jangan lupa saya ingatkan kembali kakak untuk tugasnya di LMS yang belum dikumpulkan segera dikumpulkan. Terus untuk video dan yang lainnya segera cepat dibuat. Terima kasih, mungkin itu saja. Nah, selamat beristirahat kakak-kakak. Kakak, terima kasih. Foto dong. Udah Kak Maya. Udah nyok. Aduh, aktif saya nih. Malah na foto, malah.